Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi Public Relation dan Manajemen Krisis yang beranggotakan Restiani Alfiah, Siti Anissa Rohmah, Tarub Ganang Winasis. Saya, Siti Anissa, akan menyampaikan poin pertama terkait definisi krisis dan manajemen krisis. Krisis public relations adalah peristiwa, rumor, atau informasi yang membawa pengaruh buruk terhadap reputasi, citra, dan kredibilitas perusahaan. Jadi, sebuah krisis merupakan peristiwa besar yang tidak terduga, yang secara potensial berdampak negatif terhadap organisasi dan publiknya. Peristiwa ini bisa berdampak merusak organisasi, karyawan, produk dan jasa yang dihasilkan organisasi, kondisi keuangan maupun reputasi perusahaan. Dan krisis ini harus segera diatasi secepat mungkin. Kemudian, sebenarnya sebuah krisis itu dapat menjadi titik balik bagi semakin baiknya suatu keadaan. Namun, tampaknya hampir tidak ada pimpinan organisasi yang mengharapkan situasi demikian untuk memperbaiki keadaan. Atau paling tidak organisasi tidak ingin mengalami suatu krisis, karena mereka lupa bahwa krisis dapat saja terjadi pada perusahaan mereka. Sehingga banyak pengelola perusahaan yang tidak menyadari pentingnya suatu perencanaan khusus untuk menghadapi dan menangani krisis yang mungkin muncul. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab krisis. Penyebab krisis dapat dikategorikan menjadi yang pertama, karena kesalahan manusia atau human error, yaitu kelalaian dari para pekerja perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu karena kegagalan teknologi, di mana teknologi yang digunakan tidak bekerja dengan semestinya. Kemudian karena alasan sosial seperti kerusuhan, perang, sabotase, atau teroris. Yang keempat, karena berkaitan dengan bencana alam yang tidak mungkin bisa dihindari namun dapat diantisipasi. Dan yang terakhir yaitu karena ketidakcakapan manajemen. Sebuah krisis mungkin disebabkan hanya satu faktor, tetapi sangat sering terjadi krisis akibat kombinasi faktor-faktor tersebut. Oke, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Tarub Ganang Winasis. Poin selanjutnya adalah tahapan krisis pada suatu perusahaan. Krisis yang melanda suatu perusahaan akan datang secara bertahap. Menurut Stephen Fink, seorang konsultan terkenal dari Amerika, mendeskripsikan tahapan krisis dibagi menjadi 4 tahap. Tahapan-tahapan tersebut saling berhubungan dan membentuk siklus. Lamanya masing-masing tahap tergantung pada sejumlah variabel seperti bahaya, usia perusahaan, kondisi perusahaan, keterampilan para manajer, dan komunikasi perusahaan tersebut. Dan tahapan-tahapan tersebut adalah pertama adalah tahap prodromal, yang kedua adalah tahap akut, yang ketiga adalah tahap kronik, yang keempat adalah tahap resolusi. Yang pertama adalah tahap kronik. Pada tahap ini disebut juga dengan warning stage, karena pada tahap ini setelah muncul gejala-gejala yang segera harus diatasi. Banyak terjadi suatu krisis besar dimulai dari hal-hal sepele sebetulnya sudah diketahui oleh pihak berwenang tapi tidak dilakukan penindakan. Pada krisis ini ada gejala-gejala yang akan terjadi ya, seperti contoh ada jelas sekali, samar-samar, sama sekali tidak kelihatan. Contohnya kalau misalnya jelas sekali itu seperti kayak ada para karyawan meminta kenaikan upah pada pihak manajemen tapi tidak segera dilakukan, maka akan berdampak kepada perusahaan kemudian hari. Yang kedua adalah samar-samar. Hal ini terjadi bukan dari perusahaan tersebut tapi melainkan dari luar perusahaan, seperti peraturan permintaan yang baru, munculnya pesaing yang baru, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sama sekali tidak kelihatan. Sebab krisis gejala ini sama sekali tidak kelihatan, bahkan pada kayak yang oleh pihak berwenang. Karena terlihat semua itu terlihat baik-baik aja, tidak ada masalah sedikit pun. Makanya perusahaan disarankan melakukan general check up secara rutin, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tahap akut.
Tahap akut ini akan terjadi setelah jika tahap prodromal gejala-gejalanya tidak diatasi dengan baik. Pada tahap ini disebut juga dengan pada point of no return. Jadi ketika perusahaan masuk ke tahap krisis ini, perusahaan tidak akan bisa kembali seperti semula. Yang ketiga adalah chronic crisis stage atau disebut dengan clean up phase atau recovery phase. Pada tahap ini perusahaan mempelajari penyebab krisis dan memperbaikinya agar tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Biasanya pada tahap ini akan dibantu oleh seorang krisis manager yang handal. Selanjutnya adalah resolusi stage. Pada tahap ini penyembuhan dan tahap terakhir dari 4 krisis. Meski krisis besar sudah dianggap berlalu, perusahaan perlu berhati-hati dan harus lebih waspada bila proses penyembuhan tidak benar-benar tuntas. Seperti yang ada, seperti poin-poin yang ada, keempat tahap ini adalah saling berhubungan. Jika pada tahap resolusi ini tidak diselesaikan dengan baik, akan kembali lagi pada tahap prodromal dan selanjutnya. Terima kasih. Strategi public relation dalam merespon krisis. Public relation harus tahu skenario terburuk yang akan terjadi dan harus mempunyai contingency plan dalam menghadapinya. Apabila pencegahan krisis tidak berhasil, maka menurut 6 langkah berikut harus diambil. Yang pertama, melakukan penilaian yang objektif terhadap penyebab krisis. Yang kedua, menentukan apakah penyebab terjadinya krisis memiliki dampak jangka panjang atau hanyalah fenomena sesaat. Selanjutnya, perhitungkan setiap kejadian dalam krisis dengan cermat sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, memusatkan perhatian pada upaya penyelesaian masalah. Yang kelima, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan. Yang keenam, segera bertindak untuk melindungi cash flow perusahaan. Beberapa yang harus diperhatikan oleh public relation dalam merespon krisis. Yang pertama adalah perencanaan prakrisis. Perencanaan prakrisis dapat dilakukan dengan membentuk tim yang bertanggung jawab dalam mengelola krisis. Selanjutnya, upaya penanggulangan krisis. Public relation di dalam manajemen krisis dapat menanggulangi krisis dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peramalan krisis atau forecasting bertujuan untuk menekan faktor-faktor resiko dan faktor ketidakpastian. Semisal, mungkin setiap perusahaan menghadapi masa depan yang selalu berubah-ubah dan arah perusahaannya tidak bisa diduga. Untuk itu, peramalan terhadap krisis dilakukan pada situasi pra-krisis. Nah, selanjutnya yaitu upaya pencegahan krisis atau prevention. Langkah-langkah pencegahannya sebaiknya diterapkan pada situasi pra-krisis untuk mencegah kemungkinan terjadinya krisis. Namun, jika krisis tidak dapat dicegah, manajemen krisis harus mengupayakan agar krisis tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Yang terakhir, upaya intervensi krisis. Langkah dalam situasi krisis bertujuan untuk mengakhiri krisis. Pengendalian terhadap kerusakan dilakukan pada tahap akut. Langkah-langkah pengendalian terhadap kerusakan diawali dengan identifikasi, isolasi, membatasi, menekan, dan diakhiri pemulihan atau recovery. Nah, yang ketiga yaitu penyelesaian krisis. Ketika terjadi krisis, hal-hal yang harus dilakukan oleh public relation antara lain mengemas informasi terhadap public relation dilakukan dengan cara yang pertama, instructing information
informasi pada dasarnya berisi petunjuk atau pedoman yang harus dilakukan oleh publik atau bagaimana publik bertindak dalam krisis. Yang kedua, adjusting information. Informasi yang memungkinkan publik untuk mengatasi masalah-masalah emosional mereka. Misalnya pada kasus jatuhnya pesawat terbang, keluarga penumpang perlu diinformasi yang jelas dan akurat tentang kondisi terkini atau perkembangan kecelakaan tersebut. Tetapi tentunya isi pesannya berbeda karena dibutuhkan empati yang luar biasa dalam hal ini. Yang ketiga, internalizing information. Informasi yang akan diserap halayak pada akhirnya akan membentuk penilaian publik terhadap sebuah organisasi dalam jangka panjang. Isi komunikasi biasanya menyangkut inti krisis yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang diperlukan public relation adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi yang jujur dan terbuka, yang berlangsung two-way symmetrical atau dua arah dan simetris dengan publiknya, sehingga aktivitas media relation termasuk keterampilan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pers harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam lingkup pekerjaan public relation, bukan hanya ketika krisis terjadi, maka wartawan pun dilirik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.